Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali di akhir bulan Februari ini. Kiranya kita berada dalam keadaan sehat, di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Selama 1 bulan ini Tuhan menyertai kita. Tentu Tuhan jugalah yang menyertai kita menjalani hari-hari ke depan. Itulah yang menjadi kekuatan kita di tengah masih meningkatnya pandemi COVID-19 ini. Dan berharap bahwa keadaan akan semakin baik. Semoga vaksinasi berjalan dengan lancar, sehingga memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Pada hari ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Kiranya firman ini menguatkan seluruh sendi kehidupan kita. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami dan melepaskan kami dari kuasa maut akibat dosa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa itu. Semoga melalui firman ini kami akan semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dari kami. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami. Dan sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, Mazmur pasal 22 ini disebut juga Mazmur Salib, karena pada bagian pertama dari Mazmur ini menggambarkan tentang salib, menggambarkan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Kenapa Yesus Kristus disalibkan? Kenapa Yesus Kristus harus menderita di kayu salib? Jawabnya adalah bahwa Yesus disalibkan sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia. Kemudian pada bagian kedua dari Mazmur ini, kita melihat gambaran yang sama sekali berbeda. Gambaran penderitaan sudah hilang. Pada bagian ini, pemazmur memuji-muji Tuhan karena bersukacita. Itulah yang akan kita dengarkan lebih lanjut di Mazmur pasal 22, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Nats ini adalah epistel pada Minggu Reminiscere dan menjadi nats khotbah pada ibadah keluarga atau ibadah pertanian, dengan topik Allah memperhitungkan iman orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya. Judul perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, bagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, bahwa Mazmur pasal 22 ini menggambarkan suatu proses dari ketika manusia menyadari bahwa Kristus menderita bagi manusia, sebagai tebusan atas manusia yang sudah binasa oleh kuasa dosa. Atas penebusan itu manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah anugerah dari Allah, dan oleh karenanya manusia mengucap syukur dan memuji Allah.
Beberapa pokok penting dari nats ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia sangat membutuhkan juru selamat. Dosa sangat dibenci oleh Allah dan oleh karena itu manusia takut kepada Allah. Upah dosa adalah maut dan tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia untuk keluar dari lumpur dosa itu. Maka manusia sangat membutuhkan pertolongan dan sesungguhnya manusia sangat membutuhkan juru selamat. Manusia membutuhkan Kristus. Ketika manusia berseru kepada Allah dan Allah berkenan, maka manusia menaikkan pujian syukur bagi Allah. Yang kedua, keselamatan bersifat universal. Keselamatan tersedia untuk semua orang tanpa kecuali, baik kaya maupun miskin, tua maupun muda, tuan atau hamba, semuanya menjadi tujuan belas kasihan Allah, menjadi curahan anugerah Allah. Apabila manusia berseru kepada Allah, mengaku dosa dan mengucap syukur karena Yesus telah mati untuk dosa manusia, maka Allah akan mendengarkan seruan itu. Pemazmur mengajarkan bahwa hidup beriman adalah hidup yang mengaku percaya bahwa Allah telah mengutus juru selamat bagi manusia. Dan yang ketiga, umat yang bersuka cita adalah jemaat yang memuji Allah. Ekspresi dari manusia yang bersuka cita atas pertolongan Allah adalah beribadah dan menaikkan pujian syukur bagi Allah. Pujian itu berlangsung sepanjang waktu dan menyatu di dalam persekutuan yang satu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa pelajaran bagi kita dari firman Tuhan ini? Pelajaran yang pertama, akibat dari dosa begitu dahsyat. Di awal perikop, yaitu di Mazmur pasal 22 ayat 1, pemazmur berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat itu juga diteriakkan oleh Yesus di atas kayu salib, di tengah keletihan, kesakitan, dan penderitaannya yang luar biasa itu. Mengapa Yesus berteriak seperti itu? Apakah karena tangannya yang dipaku membuatnya mengerang kesakitan? Atau apakah rasa haus yang tidak tertahankan membuatnya berteriak dan bertanya, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Tentu kita mengetahui bahwa sepanjang hari yang bersejarah itu, Yesus sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Mulai dari pengkhianatan muridnya di Taman Getsemani, kemudian siksaan dan penghinaan di depan pengadilan agama dan di depan Herodes, kemudian pengkhianatan Simon Petrus, dan kelelahan yang tiada tara ketika memangkul salib ke Golgota. Ternyata semua penderitaan itu tidak membuat Yesus mengeluh dan berteriak. Lantas, apa yang membuat Yesus berteriak? Jawabannya adalah, Yesus mengalami puncak dari seluruh penderitaan, yaitu ditinggalkan oleh Allah. Yesus berseru dengan nyaring karena Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa, menggantikan kita supaya kita tidak mengalami seperti yang Yesus alami. Itulah konsekuensi yang paling fatal dari dosa, yaitu ditinggalkan oleh Allah. Dosa itu memisahkan Yesus dari Allah. Teriakan Yesus itu adalah alarm bagi kita. Awas dosa. Jangan sepele dengan dosa. Jangan pandang enteng terhadap dosa. Yesus sendiri berteriak nyaring karena mengalaminya. Berbuat dosa memang banyak nikmat, tetapi ingat apa akibatnya. Kalau Allah memalingkan wajahnya dan meninggalkan kita karena dosa itu. Akibat dosa begitu dahsyat, bahkan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cukuplah Yesus yang mengalaminya demi kita, sebab kita pasti tidak akan kuat mengalaminya. Jadi, jangan bermain api kalau tidak mau terbakar, dan jangan bermain air kalau tidak mau basah. Pesan yang kedua, sebarkanlah berita keselamatan ke seluruh dunia. Keselamatan bersifat universal, ditawarkan kepada segala bangsa. Pemberitaan itu disaksikan dari satu generasi ke generasi berikutnya sejak 2000 tahun yang lalu.
Tugas kita adalah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Injil yang kita beritakan itu adalah Injil tentang Kristus yang menderita, disalibkan sebagai tebusan atas dosa kita, mati dan bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga yang kekal. Pesan yang ketiga, Allah memperhitungkan iman kita. Keselamatan semata-mata adalah karena anugerah dari Allah. Tidak seorang pun akan memperoleh keselamatan atas dasar perbuatannya dan atas dasar kesalehan. Ketika kita menganggap bahwa keselamatan dapat kita peroleh berdasarkan prestasi duniawi kita, maka sesungguhnya kita sudah menolak anugerah itu sendiri. Anugerah adalah pemberian Allah bagi kita manusia yang berdosa, tanpa memperhitungkan ukuran-ukuran kebaikan yang kita punya. Yang diperhitungkan Allah adalah iman kita, yang mempercayai bahwa Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus, disalibkan sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Itulah iman yang tulus, dan itulah iman yang sederhana, dan itu sudah cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengakhiri khotbah ini, marilah kita bersukacita memuji Allah yang Maha Pengasih itu. Sebab kebinasaan kita berubah menjadi kehidupan kekal oleh karena anugerah-Nya. Maka terpujilah Allah. Selamat beribadah keluarga atau melaksanakan ibadah pertangyangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.